Kali ini kita akan membahas mengenai peran Jenderal Sudirman dalam Perang Ambarawa. Palagan Ambarawa, atau yang lebih dikenal dengan Perang Ambarawa, merupakan sebuah peristiwa perlawanan rakyat terhadap sekutu yang terjadi di Ambarawa, sebelah selatan Semarang, Jawa Tengah. Pada tanggal 10 Oktober 1945, sekutu dari Belanda datang ke Indonesia dengan maksud untuk mempersenjatai tawanannya untuk membantu invasi yang terjadi di Indonesia. Terjadilah pertempuran di Magelang pada tanggal 26 Oktober antara pasukan TKR dan gabungan sekutu Inggris yang diboncengi oleh Nica. Soekarno datang bersama Brigadir Jenderal Battle ke Magelang dan mengadakan gencatan senjata bagi semua pihak yang terlibat dalam konflik sengit ini. Pihak sekutu mengingkari janjinya dan mengundang perang besar pada tanggal 20 November 1945. Pasukan sekutu ditarik ke Ambarawa untuk melawan TKR yang berada di sana. Gugurnya Letkol Istiman merupakan suatu pukulan berat bagi Kolonel Sudirman. Letkol Istiman merupakan orang kepercayaan Sudirman. Hal itu menyebabkan Sudirman turun sendiri ke medan laga Ambarawa. Dengan demikian, Sudirman bertanggung jawab penuh atas berlangsungnya penyerangan terhadap tentara sekutu. Minggu pertama di bulan Desember 1945, Sudirman telah datang ke sektor barat, tepatnya di desa kelurahan termasuk Kecamatan Jambu. Kehadiran Sudirman tersebut membawa nafas baru yang segar bagi gerakan pasukan-pasukan Republik Indonesia. Bahkan nantinya akan menjadi titik balik yang menentukan jalannya pertempuran di medan laga Ambarawa. Dalam waktu yang singkat, telah tercipta koordinasi dan konsolidasi di antara pasukan-pasukan. Gerakan pasukan-pasukan TKR makin berhasil, sehingga penghubungan dapat berjalan dengan lancar. Perkembangan situasi pertempuran pun mengarah kepada keuntungan Indonesia. Di tanggal 5 Desember 1945, sekutu meninggalkan benteng Banyu Biru. Mereka sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan lebih lama. 4 hari kemudian, lapangan terbang Kalibanteng di Semarang berhasil diduduki TKR di tanggal 9 Desember 1945. Dengan jatuhnya Kalibanteng ke tangan kita, ini berarti pihak sekutu tidak dapat menyalurkan bala bantuannya dari udara dengan cepat. Kesempatan tersebut dipergunakan dengan baik oleh Sudirman untuk segera bertindak. Pada tanggal 11 Desember 1945, pukul 8 malam, Sudirman mengumpulkan para komandan TKR dan komandan Badan Kelaskaran. Perkumpulan itu untuk membicarakan rencana serangan umum membebaskan kota Ambarawa. Dalam pertemuan tersebut, Sudirman menguraikan perlunya tentara sekutu diusir dari Ambarawa secepat mungkin. Jika hal itu tidak segera dilakukan, tentara sekutu akan menjadikan Ambarawa sebagai basis kekuatan untuk merebut Jawa Tengah. Mengingat jarak antara kota Ambarawa dan Yogyakarta sebagai markas tertinggi TKR hanya 95 km. Secara strategi militer, keadaan ini sangat berbahaya sekali. Sudirman begitu jeli. Ia tidak mau serangannya gagal hanya karena masalah perbedaan waktu meskipun hanya 1 menit. Untuk itu, setelah pertemuan selesai, Sudirman memerintahkan para komandan untuk mencocokkan jamnya masing-masing. Kemudian, Sudirman memerintahkan agar mereka segera menyiapkan peralatan dan menunggu perintah untuk bergerak. Dalam pertemuan tersebut, Sudirman menjelaskan langkah-langkah strategi ini. Pasukan dibagi atas 3 kelompok. Bagian pertama berada di tengah, yang merupakan pasukan komando. Bagian kedua ada pada kanan yang berperan sebagai supir kanan. Bagian ketiga sebagai supir kiri. Supir kanan dan kiri merupakan penjepit. Oleh karena itu, pasukan kanan dan kiri dibagi lagi menjadi 2 bagian. Serangan pertama dilakukan oleh pasukan induk yang berada di tengah. Serangan ini untuk menarik musuh-musuh sebanyaknya. Harapannya, seluruh kekuatan musuh dikerahkan untuk menanggulangi serangan tengah ini. Nah, kemudian saat pasukan tengah melakukan serangan, supir kanan dan kiri mulai menyusup mendekati medan pertempuran lambung kanan dan kiri. Tugasnya adalah melakukan penyergapan. Sambil melakukan sergapan-sergapan ini, musuh digiring untuk berkumpul di tengah. Nah, dari sinilah akhirnya serangan. Pasukan Indonesia mendapat tugas dari Jenderal Sudirman untuk menguasai jalan besar yang menghubungkan Ambarawa dan Semarang. Pada pukul 16.00 telah ada laporan bahwa mereka telah berhasil menguasai sasarannya. Setelah menerima laporan tersebut, Sudirman memerintahkan agar jalan besar yang telah dikuasai itu dipertahankan. Dengan demikian, pengepungan yang dilakukan di Ambarawa dapat disempurnakan. Setelah penyerangan berjalan lebih kurang 1,5 jam, ternyata pasukan Indonesia berhasil menghimpit pasukan sekutu secara ketat. Penghimpitan itu dilakukan dari segala penjuru di wilayah Ambarawa. Dalam himpitan yang ketat itu, sekutu hanya mempunyai kesempatan lolos dari satu arah saja, yaitu melalui jalan besar Ambarawa-Semarang. Serangan ini telah dilancarkan dengan penuh rasa tanggung jawab dan semangat pantang mundur. Pertempuran itu berlangsung selama 4 hari 4 malam. Pada tanggal 15 Desember 1945, tentara sekutu menyingkir dari Ambarawa. Akhirnya, sekutu meninggalkan mayat-mayat yang bergelimpangan, sebab tidak dapat membawa mundur ke Semarang. Sekutu juga membuat Ambarawa menjadi lautan api, karena
Dalam perjalanannya mundur ke Semarang, Sekutu melakukan pemboman terhadap rumah-rumah penduduk. Mundurnya Sekutu dari Ambarawa ke Semarang merupakan suatu peristiwa penting. Peristiwa ini merupakan pertempuran yang berhasil menangkan pertama kali setelah proklamasi kemerdekaan. Ini merupakan suatu keistimewaan yang didapatkan untuk ukuran kota kecil seperti Ambarawa. Kemenangan ini merupakan suatu hasil yang diperoleh atas kerjasama dari berbagai pihak. Sudirman berhasil mempersatukan berbagai laskar ke dalam tubuh ketenteraan untuk bekerja sama mengusir Sekutu. Dan ini dipandang sebagai prestasi yang tidak sederhana. Dari Medan Ambarawa telah lahir pemimpin militer kaliber internasional yang tahan uji. Hal itu dapat diperbandingkan dengan kekuatan, kemampuan, dan pengalaman. Sudirman dapat memimpin pertempuran yang lawannya adalah Sekutu, yang merupakan sudah berpengalaman dalam Perang Dunia Kedua dan keluar sebagai pemenang. Namun dalam hal ini, Sekutu harus mengakui keunggulan pasukan Indonesia yang dipimpin oleh Sudirman.